Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3B. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan nikmat kesehatan bagi kita semua. Bu Guru doakan bagi yang sedang sakit, semoga lekas sembuh ya. Nah, kita jumpa lagi di pembelajaran subtematika. Nah, pembelajaran subtematika ini yaitu berjudul pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Nah, kira-kira apa ya? Nah, oh iya, Bu Guru ingatkan lagi ya, sebelum dimulai jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Oke, ya. Nah, langsung saja ya, kita lihat pembelajaran pada hari ini. Ada sebuah surat ya. Nah, surat untuk siapa? Untuk Dayu. Nah, Dayu mendapat surat dari Komang. Nah, Komang itu tinggal di Bali. Komang mengabarkan tentang bencana letusan Gunung Agung. Ia berharap Dayu dan teman-temannya bersedia membantu. Nah, jika kita memiliki teman, saudara yang tinggal di jauh, kemudian ada bencana alam, kita sebagai manusia wajib membantu dan menolongnya ya. Kalian bisa membacanya ya. Coba baca. Surat dari Komang apa ya? Coba Bu Guru baca ya. Denpasar 2 Agustus 2017. Untuk sepupuku Dayu. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian, dan makanan. Selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa. Salam sayang dari sepupumu, Komang. Nah, itu adalah isi surat dari Komang. Dia meminta Dayu untuk membantu korban bencana alam. Kalian sudah pernah membuat surat belum untuk temanmu? Mungkin yang ada yang jauh di sana. Mungkin buat Bu Guru. Nah, kalian juga bisa berlatih seperti itu ya. Selanjutnya, setelah membaca surat dari Komang, Dayu berniat membuat poster penggalangan dana untuk membantu korban bencana alam di Bali. Yuk kita bantu Dayu membuat poster ya. Apa ya alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat poster? Nah, alat-alat yang dibutuhkan yaitu kertas berukuran A3, boleh juga menggunakan buku gambar. Kemudian penggaris, pensil, dan yang terakhir spidol atau krayon untuk mewarnainya agar lebih indah posternya. Langkah-langkah membuat poster yang pertama, buatlah garis tepi dengan jarak 5 cm di sekeliling kertas. 2. Tambahkan hiasan dekoratif di tepi poster. 3. Buatlah pola garis-garis pada tepi poster. Yang keempat, padukan pula dengan bentuk bidang-bidang datar. Yang kelima, berilah warna untuk pola garismu.
Yang keenam, setelah hiasan tepi terlihat indah, bagian tengah dapat kamu tuliskan kalimat. 7. Ajaklah warga sekolah untuk mengumpulkan bantuan. Nah, tugas kamu nanti di rumah membuat poster ya, yang temanya bebas ya. Boleh juga seperti punyanya Dayu ya. Ini contoh poster. Nah, ini dikasih warna dan hiasan. Agar apa? Agar menarik, agar orang membaca itu tertarik. Nah, itu contoh dari poster. Nah, baiklah, kita cukup ya pembelajaran kali ini. Selanjutnya, kita ke materi yang kedua. Kita lanjutkan lagi ya materi yang kedua, langsung disambung ya, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Nah, saat ini masih musim penghujan. Kalian harus menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat. Tahukah kalian dari mana asal hujan dan kemana perginya air dan hujan? Ayo, kalian tahu tidak? Nah, makanya ayo kita belajar bersama. Nah, ini coba dilihat gambarnya. Gambar tersebut menceritakan tentang proses terjadinya hujan atau bisa disebut dengan daur air. Agar lebih jelas, mari kita simak video selanjutnya. Diperhatikan ya, dicermati baik-baik. Apa ya yang ada dalam video tersebut? Ayo kita tonton bersama-sama. Wah, hujannya belum reda. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu bagaimana proses terjadinya hujan? Yuk kita belajar bersama bagaimana proses terjadinya hujan. Simak baik-baik ya. Bumi kita sebagian besar terdiri dari perairan. Perairan tersebut yaitu laut, danau, sungai, dan sebagainya. Matahari yang selalu menyinari bumi dengan teriknya menimbulkan efek panas. Panas matahari inilah yang membuat perairan dan benda-benda lain yang mengandung air menguap ke udara dan terus bergerak menuju langit. Uap air berkumpul dan memadat membentuk awan-awan kecil. Dengan bantuan angin, awan-awan bergerak ke tempat yang lain. Awan-awan kecil menyatu dan membentuk awan yang lebih besar. Kemudian, awan-awan tersebut bergerak ke tempat yang memiliki suhu lebih rendah. Semakin banyak awan-awan yang terkumpul, maka awan akan semakin kelabu. Kemudian, titik-titik air yang terkandung pada awan akan semakin berat dan tidak terbendung lagi.
sehingga membuat titik-titik air jatuh ke bumi. Titik-titik air inilah yang disebut dengan hujan. Nah, agar lebih paham lagi, mari kita rangkum proses terjadinya hujan. Panas matahari membuat air di perairan menguap ke udara. Kemudian, uap air berkumpul berubah menjadi awan. Nah, awan-awan ini kemudian bergerak dan menyatu membentuk awan yang lebih besar. Semakin banyak awan yang terkumpul, maka semakin banyak uap air yang terkumpul pula. Nah, awan yang terkumpul semakin banyak, maka akan semakin tebal dan menghitam. Kemudian, awan tersebut bergerak ke tempat yang memiliki suhu lebih rendah. Semakin banyak titik-titik air yang terkandung pada awan, semakin berat sehingga tak terbendung lagi. Kemudian titik-titik air tersebut jatuh ke bumi. Nah, titik-titik air yang jatuh ke bumi inilah yang disebut dengan hujan. Kemudian, titik-titik air ini kembali meresap ke tanah. Nah, sekarang mari kita mengingat kembali perubahan wujud benda apa sajakah yang terdapat pada proses terjadinya hujan. Yang pertama, menguap. Tentu anak-anak masih ingat kan? Menguap merupakan perubahan wujud benda dari cair ke gas. Nah, contoh peristiwa yang terjadi pada proses terjadinya hujan adalah saat peristiwa perairan di bumi berubah menjadi uap air karena panas matahari. Untuk yang kedua yaitu mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud benda dari gas ke cair. Contoh peristiwanya yaitu peristiwa uap air yang berubah menjadi titik-titik air yang jatuh ke bumi. Nah, pasti anak-anak sekarang sudah paham kan bagaimana proses terjadinya hujan? Ya, itu tadi ya, proses terjadinya hujan. Nah, berarti kita bisa menarik kesimpulan. Nah, video ini berisi tentang proses terjadinya hujan. Apa toh? Terjadinya hujan itu gimana toh prosesnya? Yang pertama, air di permukaan laut yang menguap karena terkena sinar matahari. 2. Uap air itu berkumpul di udara dan membentuk awan. Yang ketiga, awan itu semakin ke atas semakin tinggi, udara menjadi semakin dingin. Nomor 5, sehingga uap air itu mengalami pengembunan. 6, pengembunan itu yang menjadikan awan itu menjadi titik-titik air. 7, titik-titik air tersebut terkena angin, kemudian jatuh ke bumi menjadi hujan. Setelah melihat video dan gambar di atas, apakah kalian sudah paham tentang proses terjadinya hujan? Nah, sekarang tulislah proses terjadinya hujan, gunakan kalimat efektif sehingga lebih mudah dipahami. Anak-anak, tentu kalian masih ingat tentang pecahan yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, hari ini saatnya kita belajar tentang penjumlahan pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Ayo kita simak video pada link ini.
Konsep dasar penjumlahan pecahan. Perhatikan gambar. Satu per 4 ditambah 1/4. Hasilnya adalah 2/4. Jadi 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 1 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Penjumlahan pecahan berpenyebut sama, tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Contoh lain, perhatikan gambar. 2/8 ditambah 3/8. Gambarnya kita jadikan 1. Hasilnya adalah 5/8. Jadi 2/8 ditambah 3/8 sama dengan 2 ditambah 3/8 sama dengan 5/8. Sekali lagi, penjumlahan pecahan berpenyebut sama, tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Contoh yang ketiga, perhatikan gambar. 3/8 ditambah 5/8. Gambarnya kita jadikan 1. Hasilnya adalah 8/8 atau 1, karena seluruh bagian menjadi utuh atau lengkap. Jadi 3/8 ditambah 5/8 sama dengan 3 ditambah 5/8 sama dengan 8/8 sama dengan 1. Jika sebuah pecahan memiliki angka yang sama antara pembilang dan penyebut, berarti pecahan itu sama dengan 1. Soal cerita. Ibu berbelanja buah anggur 1/4 kg di toko A. Lalu ibu membeli 2/4 kg buah apel di toko B. Berapa kilogram berat belanjaan ibu seluruhnya? Jawab, 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 1 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Jadi, berat belanjaan ibu seluruhnya ada 3/4 kg. Nah, itu tadi ya materi tentang penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan yang memiliki penyebut yang sama, caranya dengan menjumlahkan pembilangnya saja. Jadi, karena penyebut sudah sama, tidak usah dijumlahkan, tinggal ditulis. Ini contoh yang pertama tadi ya, 1/4 atau 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 1 ditambah 1/4. Yaitu 2/4. Tadi contoh yang nomor 2, 2/8 ditambah 3/8 sama dengan 2 ditambah 3/8, yaitu 5/8.
Penjumlahan pecahan berpenyebut sama, tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Nah, kemudian di buku paket ada sebuah soal cerita penjumlahan pecahan. Tugas anak-anak mengerjakan PR di buku paket ya tentang penjumlahan pecahan. Juga di LKS bisa dikerjakan agar anak-anak bisa lebih paham. Nah, kerjakan soal dengan cermat dan benar. Setelah selesai, jangan lupa kirim hasil pekerjaan kalian kepada guru kelas kalian masing-masing atau dikumpulkan ke wali kelas masing-masing. Baiklah, sekian kegiatan belajar kita kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Jangan lupa beribadah tepat waktu dan dengarlah nasihat orang tuamu. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.